tentang simbolisnya perahu dirusak, itu gambaran perahu itu adalah hukum syariat, malah harus dirusak. Karena orang yang sudah megang hukum syariat yang wujudnya perahu itu, disampaikan iki nara rusak, kalau nggak saya rusak nanti bikin tumpakan raja-raja kafir. Raja kafir bukan raja-raja itu, raja hukum. Raja kafir. Karena apa? Orang yang menguasai hukum syariat biasanya bisa memutar balikan fakta, bisa menekuk lidah yang tadinya haram dikit jadi halal. Yang mula-mulanya haram dikit dan sebagainya itu. Dan maka harus dirusak. Artinya apa? Harus ditenggelamkan pada ilmu thariqah. Dia benar kenal hati. Kalau dia kenal hatinya, nanti akan malu dengan dirinya sendiri, akan takut pada dirinya sendiri. Kayak disampaikan tentang kenal karo Gusti Allah, wong urung kenal mung jarine sih syariat mau ki. Engko wedine iki karo Gus Sukron, karo Komet, kok nyolong-nyolong wedi. Nek karo Gusti Allah gak tau wedi wong urung kenal sih. Ngono lho. Jote nak nyembah yang disembah Gusti Allah ning Ka'bah kono. Kiblati ngono nang kiblat kono kae. Berarti Gusti Allah karo aku ning kene ra ngono. Lanjut pada pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Tri Harjanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya. Yang dimaksud persimpangan dua laut itu dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Nabi Musa dan pembantunya mencari ikan di laut dan ikannya hilang di persimpangan laut. Tapi di persimpangan laut itu dan hilangnya ikan itu tempat bertemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Makanya letterlik dan makna simbolisnya itu pripun Mbah Nur, mohon penjelasannya. Ya, memang di situ ada perbelahan. Di laut itu ada perbelahan antara payu dan asin, antara bening dan merah. Nah, di situ juga ada gunung yang sini, juga ada yang gunung yang sana, di sana dan sebagainya. Itu jawabannya itu antara ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Ilmu syariat. Jadi dengan fisik Nabi Musa itu adalah syariat. Artinya apa? Jadi waktu zaman Nabi Musa itu nggak ada orang yang paling ngalim selain Nabi Musa, hukumnya hebat pada zamannya waktu itu. Tapi dia sendiri masih butuh guru yang menyadarkan, yang menyadarkan. Karena apa? Hukum yang dibawa oleh Nabi Musa ini adalah ilmu syariat. Sedangkan hukum yang dibawa oleh Nabi Khidir adalah hukum hakikat. Dan maka dengan simbolis kali ini laut belahan ini antara ilmu hakikat dan ilmu syariat. Dan maka sesudah Musa berguru pada Nabi Khidir, akhirnya hukumnya sangat bertentangan. Enggak sama, sangat bertentangan. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir selalu bertentangan karo melanggar hukum-hukumnya Nabi Musa. Ada perahu dirusak-rusak, aku badir loh, mana yo, gawe larang banget kok, goblok. Ya, ini lagi golek penumpang untuk wirawe. Barang sampai di daratan ada bayi laki langsung dibelah. Itu gone hukumnya Nabi Musa dosa besar. Bayi yang belum dosa, belum punya dosa, dia suci kok dibunuh. Karena ngerti hanya di depannya situ. Nabi Khidir yang dilihat pandangannya tuh sangat jauh. Nah, di situ ada rumah, ada kampung yang mati nggak ada penghuninya. Rumahnya itu goyong atau miring.
malah dibangun. Lah Nabi Musa berkata itu nggak ada penghuninya, kampung mati malah dibangun. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, nanti nggak dapat wedang. Nah, kalau bangun di desa nanti dapat teh. Nah, ya maka akhirnya ya pamrih intinya. Nah, tapi pandangannya Nabi Khidir beda. Ini nanti jadi rumahnya orang Anak yatim. Anak yatim. Intinya secara letterlik itu ya ada, Tapi di situ di balik itu tetap ada makna simbolisnya. Ada makna simbolisnya karena selalu bertentangan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, sudah terjadi jawabannya, dia baru menerima logikanya. Oh, pandangannya jauh. Aku gak nyandak mau. Gak nyandak pikir aku, tangguh yo sehebat saya. Nah, tentang simbolisnya perahu dirusak, itu gambaran perahu itu adalah hukum syariat, malah harus dirusak karena orang yang sudah megang hukum syariat yang wujudnya perahu itu disampaikan iki narata rusak, kalau nggak saya rusak nanti bikin tumpakan raja-raja kafir. Raja kafir bukan raja-raja itu, raja hukum. Raja kafir. Karena apa? Orang yang menguasai hukum syariat biasanya bisa memutar balikan fakta, bisa menekuk lidah yang tadinya haram dikit jadi halal. Yang mula-mulanya haram dikit dan sebagainya itu. Nah, maka harus dirusak. Artinya apa? Harus ditenggelamkan pada ilmu thariqah. Dia mengenal hati. Kalau dia kenal hatinya, nanti akan malu dengan dirinya sendiri, akan takut pada dirinya sendiri. Kayak disampaikan tentang kenal karo Gusti Allah, wong urung kenal mung jarine sih syariat mau ki. Engko wedine iki karo Gus Sukron, karo Komet, kok nyolong-nyolong wedi. Nek karo Gusti Allah gak tau wedi wong urung kenal sih. Ngono lho. Jote nak nyembah yang disembah Gusti Allah ning Ka'bah kono. Kiblati ngono kiblat kono kae. Berarti Gusti Allah karo aku ning kene ra ngono. Oke, terus Mbah, hakikat dari membunuh anak kecil. Lah bayi yang belum berdosa dibelah jadi loro mumpung belum punya dosa. Karena dia belum melakukan kejahatan. Karena dia tahu pandangan yang jauh tadi bukan di depan. Ngkone nantinya itu akan jadi orang yang pembangkang, orang yang pembunuh, berandal sudah dilihat oleh Nabi Khidir. Sekalipun dia belum memiliki ilmu dari apa saja, karena itu nanti kalau sudah memiliki ilmu katanya susah dibunuh gitu loh. Sak durunge kebacut. Nah, kan walaupun bunuh tapi kan nolong itu kan. Kalau untuk yang bangun rumah itu ternyata itu rumah anak yatim. Rumah anak yatim. Oke. Tapi orangnya di mana belum kenal, belum tahu. Yang ngerti Nabi Musa gak ngerti kuwi. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Hafid Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, semoga Syatoria banyak manfaat bagi umat. Saya Hafid dari Lampung, mau bertanya perbedaan belajar dengan guru sejati dan guru mursyid. Perbedaan belajar dengan guru sejati dan guru mursyid untuk mengenal jati diri itu bagaimana? Ya, bagaimana dia bisa ketemu dengan guru sejatinya kalau belum kenal dengan mursyidnya? Urut-urutannya seperti itu. Iya dulu, karena ada rumus sendiri ya, ada resep sendiri yang untuk ukuran kanggo seorang murid. Nah, panwasilah dan panwasitah. Panwasilah kenal wasilahnya dulu, yang bisa membabarkan, bisa membiarkan resep-resep dari gurunya tadi. Ingin jadi orang satariyah itu, mungkin saja itu kan kita. Karena yang kita ikuti itu
dari jalur Syekh Qodil Kuda Model Abdul Satari. Nggih. Dia bisa menempuh alam kasampurnaan, alam kepanakan itu bagaimana dengan resep yang diberikan kita ini. Carane Syekh Abdul Qadir. Carane Syekh Qodil Kuda Burhanuddin Maula Abdul Satari. Nah, maka kita cara ini harus kita mengikuti jejak dan ada yang nuntun. Ya berarti, karena zikir-zikir satu persatu atau martabat uji itu ada makna itu tersendiri. berarti wajib mursid sebelum apa? Sebelum guru sejati. Ya, iya. Wajib wasilah sebelum wasitah. Ya, iya. Urutannya seperti itu. Terus untuk mencari seorang mursyid yang betul-betul betul-betul seorang mursyid, karena sekarang kan banyak sekali juga yang mengatakan mursyid, untuk mencari betul-betul yang mursyid yang bisa menunjukkan atau bisa membimbing kita ke arah guru sejati ini, ada ciri seorang mursyid yang khas yang harus kita tahu supaya kita benar-benar itu seperti apa, Mbah? Ada ciri-ciri untuk mencari mursyid yang sebenarnya itu ada tanda-tanda sifat kerasulan. Nah, itu ada 9 sifat kan? Yang 4 ini sifat mokal, yang 4 sifat wajib. Nah, sifat wajib dan sifat mokal ada kebalikannya saja. Kalau wong Jawa kosok balene. Ladine yang jais itu artinya apa? Jais itu adalah sifat menangnya. Jais itu menang. Nah, itu sifat Rasul yang 4 ini adalah sidik, amanah, tableh, dan patonah. Sidik dalam arti benar. Dipandang dari segi kacamata apa saja benar. Hidup di masyarakat, di perkampungan, di agama apa saja, dipandang oleh agama saja dia adalah saja benar. Benar. Amanah, bisa dipercaya. Artinya bisa dipercaya apa? Ngomongi yo ora bang ya bang, biru yo biru, tidak plin plan. Ngomongnya gak molah maleh. Nah, sidik amanah. Tableh, dia menyampaikan ayat-ayat atau ajaran ini terbuka, disampaikan apa adanya. Sepi ing pamrih, rame ing gawi. Memang ikhlas, mukhlisin, bener-bener mukhlisin. Enggak direkayasa, enggak ditambahin, enggak dikurangi, disampaikan apa adanya. Tuh. Yang keempat adalah patonah, cerdik. Yang namanya cerdik ya tidak bisa digambarkan. Cerdik itu gimana ya? Bisa membedakan. Bisa membedakan mana yang kak dan mana yang batil. Mana yang sedengah, mana yang separuh, mana yang paling tinggi dan seprapat, itu bisa memperhitungkan. Oke. Tapi gini, Mbah, kata sifat sidik, Kanjeng Nabi kan gajah sifat sidik, benar. Tapi kok Abu Jahal nyalahke ya, Mbah? Nah, kita bicara tentang iman. Jadi dengan kata-kata ini kita percaya adanya Nabi, kita percaya adanya mursyid karena orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, jangan ngomong ini lah yang ngono. Berarti hanya khusus orang yang beriman. Khusus yang beriman. Yang tidak beriman berarti tidak boleh ngomong ini. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari Suwandi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane Yai, ciri-ciri martabate guru niku napa mawon, ketinggalan pun dibahas niki wau nggih, Mbah. Nah, ini sudah dibahas kan? 4 sifat ini tadi. Oke. Ini dari akunnya Ipin Jogja. Rahayu. Ngapunten, bilih lepat sepuranipun. Nyuwun penjelasan perihal akal kalih nafsu.
berpikir kalih ati nyuwun diwedarake ingkang langkung gamblang matur suwun Mbah. Nah, masalah akal kan sudah dikatakan bahkan akal balane nafsu. Nggih. Nafsu itu kalau ada ilmunya, yang namanya akal. Nah, yang namanya nafsu kan membawa kodratnya Gusti Allah. Untuk bekerja, untuk apa itu harus pakai akal. Akal. Nanti kalau akalnya sudah canggih bisa ngebedakno, bisa ngerti leh ngenam akal, oke bisa nenteng piye, bisa gampang piye dan sebagainya pakai akal. Nah, sehingga nafsu yang melakukan biasanya awak yang melakukan. Nah, tentang fikir itu barang. Itu yang melakukan. Ya. Ya melo li ayati li qaumi yatafakarun. Orang yang bisa menerima ayat Allah itu orang-orang yang berpikir. Berarti harus saya tidak mengatakan orang yang pikir, enggak. Orang yang berpikir. Nah, kalau fikir balane hati itulah tembung kata ya harus tahu berpikir loh. Berarti hati sudah dikasih pikir ya jadi berpikir dong. Oh, hubungannya ke situ ya, Pak? Nah, iya. Nggih. Berarti itu tidak bisa diputus. Dan nak zikir, iki la ilaha illallah. Nak berzikir orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oh, nggih. Oke. Sedikit tapi gamblang. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Zainal Abidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Zainal Abidin saking Jember, tapi tinggal teng Pontianak. Kulo sering lan seneng ngikutin kajiane melalui YouTube. Badhe tangklet. Yang pertama, Gusti Allah ndamel jagat alam semesta niki kalih nopo nggih. Yang kedua, kula tiyang Jawi seneng istilah Jawi kaya tan kena kinaya no apa. Kula tunggu istilah-istilah lainnya matur sembah nuwun. Jadi niki Gusti Allah nyiptake langit dan bumi niku ngangge nopo. Ya. Kata-kata menciptakan itu adalah ilmiah, bahasa istilah, supaya wong awam bisa nompo, akal saged nompo. Maka di situ tembung Allah itu layu kayapu rakoyo rarupo tan kena kinaya ngopo. Nah sing kaya sing kaya jek rupa jek kinaya ngopo iku kabeh makhluk. Dan kita membahas Allah menciptakan bumi dan langit. Ya. Oh itu ya kaya Mbah Marejo nyiptake bumi. Ya. Berarti nak Gusti Allah menciptakan secara akal atau secara berpikir tadi. Nah, itu nanti lah yo duwe utek Gusti Allah. Nah, mulai di situ kata Allah menciptakan langit dan bumi ini nanti bahasa istilah supaya bisa diterima oleh orang. Orang awam, bahasa istilah. Sebenarnya Gusti Allah menciptakan, Gusti Allah yang mengeningkan cipta, menciptakan sesuatu ya awake dhewe, cipta dan karsa. Itu hanya digambar-gambar ke kaya-kaya menungso diumpamakan. Karena bumi dan langit itu dengan lillah, lillahi ta'ala, dengan sendirinya. Upama dikatakan Gusti Allah ngendika inna ma amru idza radasana kun payakun Gusti Allah muni kun ngono ki mau ta ya. Kan ya enggak. Payakun ora kok bayine terus nyaur payakun kan ya ora. Kun ana sira wae cengar banjur ana saknalika ora ya gambaran seperti itu. Kalau dipangan mentah lho Gusti Allah menciptakan langit bumi lah nyiptake kok underdele iki kok material iki kok saka iki lho ngono. Dadi srik meleh men. Lah. Malah jangan diento-ento kaya dining sing kinaya ngopo. Jadi di situ ujuk-ujuke ya kita terjadi dari apa? Mesti yang dibaca dari perbuatannya Pak E karo Mbuke. Ya ngono. Itu kan lah Pak Mbuke dari apa? Nah, Pak Mbuke dari apa neh? Dari apa? Teko Kanjeng Nabi Adam ngalih salam dari apa? Lah yo ngono. Nggih. Nah, ujuk-ujuk Gusti Allah nyatakan Nabi Adam dari 40 negara oleh ngusungi mare yo karo apa? Pemain lah. Di situ mau dinamakan Nabi Adam.
Adam artinya suwung. Ngadam nyuwung. Dadi nalika dhek ngene urung ana apa-apa. Masih awang uwung ning kono jagat etan kulon, lor, kidul, ngisor, dhuwur kabeh ngadam. Kang ana Maha Suci Allah. Wa suwung adalah isi adalah suwung. Lah mangka la ilaha eneng Gusti Allah ki. Ilallah Allah enenge. Artine piye? Gusti Allah ki pada hakikatnya ge eneng. Ngono lho. Nggih. Lah nek sing eneng-eneng iki dudu sak mangsa sing eneng iki sirna, nanti baru wujud yang namanya sing ora eneng. Itulah Sang Maha. Sang Maha. Kalau muncul jamu. Nah muncul ngarepe nek sido. Oh, sido muncul. Nggih, oke. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Sarwo. Setiap diri manusia mempunyai 5 unsur: jasad, hati, roh, jiwa, dan rasa. Unsur yang tidak dimiliki orang lain dan hanya melekat pada Kanjeng Nabi Muhammad yaitu Nur Muhammad. Wonten penjelasan ngoten niku pripun Yai? Nggih. Nah memang pada logikanya kita ini lahir di dunia tuh yang namanya waktu kita di Akadiyah, medun ke alam wakdah. Di alam wakdah itu alam Nurun Muhammad ya. Nurun Muhammad itu mau netes ke nurnya. Tes yang pertama narun, merah warnanya, namanya api. Tes yang kedua adalah damaun, hitam warnanya, namanya bumi. Tes yang ketiga koniun, kuning warnanya, namanya hawa. Tes yang keempat maun, putih warnanya, namanya air. Nah tes di bawahnya itu tumetes di alam wahidiyah yang akan diciptakan jadi manungsa ini. Yang kata-kata diciptakan itu tadi loh. Nah maka di situ turun di bawah lagi alam ahyan korijiyah. Nah maka di situ Nur Muhammad itu apa? Nah maka di situ ada kata-kata kudus ngalah kudus. Kita dengan kamu kalian semua ini. Nah, kalau kita ingin kudus kala kodim, ya kita mencari kudus dulu. Kita seorang guru ini juga kudus. Biar dia menunjukkan ke kudus ngala kodim. Artinya apa? Mencari guru sejati yang namanya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad baru kodim ngala kodim kawa dengan kawa. Sebab kodim wujudnya Nur Muhammad yo kawa, kodim wujudnya Gusti Allah yo kawa. Berarti yang bisa mandang Gusti Allah selain Nur Muhammad nggak akan bisa. Jadi apa, tiada makhluk yang mampu untuk mandang Gusti Allah selain Nur Muhammad. Selain Nur Muhammad. Karena kalau kita sampai kepada Nur Muhammad, unsur yang kelima di dalam diri kita itu tadi harus kita sirnakan. Baru muncul namanya Nur Muhammad. Jadi penataan bahasa ketika lari ke sana itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Bahaya ya. Oke. Jadi hanya melekat pada Kanjeng Nabi Muhammad yaitu Nur Muhammad. Jadi enak penjelasan sing Nur Muhammad itu namun gadai Kanjeng Nabi Muhammad. Ya enggak. Ya karena dia nabi. Dan dia namanya nabi nuntun ngajari supaya ben ketemu Nur Muhammad kaya aku. Ibau Rasul awake kok neru-neru. Sebenarnya Nur Muhammad, semua yang terjadi di tetesan dunia yang ada di dunia semua terjadi dari tetesan Nur Muhammad. Nah kalau kita ingin kembali inalirojiun, berarti kita harus kenal Nur Muhammad. Bukan arti yang melekat pada Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, enggak. Semua orang itu punya Nur Muhammad. Maka pupuh yang Sunan Kalijaga. Kadwi bekti kang setuhu marang utusan yang widi.
Utusan langgeng minul ya nangge Sang Sukma sejati, Sang Sukma. Nggih. Nur Muhammad Nggih. ya Sang Sabda Yesus Kristus ingkang namii iki lintas agama lho ya, Nggih. biar dipahami. Jadi Nur Muhammad ini kalau orang Jawa mengatakan Sang Sukma, Sukma sejati nggih. Sukma sejati. Kalau kita orang Islam, Nur Muhammad. Kalau saudara kita Buddha adalah Sang Sabda. Saudara kita Nasrani, Sang Yesus Kristus. Kristus, Yesus Guru, Kristus Roh. Kalau mau kembali ke pengetahuan Papa, ya mengenal dulu Sang Yesus Kristusnya. Sang Kristus. Jadi setiap umat itu punya Kristus. Punya Nur Muhammad. Nggih. Semua umat punya Kristus. Ini umat Nasrani kadang-kadang yuk kleru tompo. Nggih. Penganggapan dia yang Yesus Kristus yuk Kanjeng Nabi Isa. Padahal pada hakikatnya semua makhluk umat yang bernasrani itu juga memiliki Sang Yesus Kristus. Sama juga dengan umat Muhammad. Umat Muhammad Punya Nur Muhammad. punya Nur Muhammad menurut. Nggih, nggih. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Sandra Oi. Apakah ada yang bisa sampai makom Nur Muhammad? Monggo, Mbah. Ada banyak. Ada banyak. Wong turu itu mendekati. Nggih. Turu orang wong ngimpi lho. Nanti dikatakan ngimpi. Nggih. Ngimpi sok keluyuran kok. Gentayangan kok. Orang tidur tidak bermimpi itu mendekati. Masih mendekati. Mendekati yang namanya Nur Muhammad. Itu saya katakan mendekati loh. Nggih. Ora tenanan. Burung teko. Terus apa namanya? Metode atau cara untuk sampai ke titik itu. Jadi lewate mana, Mbah? Nah, kita sudah orang bertoreko itu tadi, zikir-zikir itu tadi dan Untuk lari ke sana. iya, jadi penghapusan nih. Jadi dihapus nafsu amarah, alu amai supaya mutmainai, terus nafsu rodiyai, nafsu kodisiai dan sebagainya sampai ke makom nafsu yang namanya makom kamilah, nafsu yang disampurnakan. Nafsu yang disempurnakan tuh makomnya melihatnya ya sudah sampai ke sana walaupun lewat ngakli itu akal. Akal sudah bisa mengakui, akal bisa nerima, akhirnya dia luluh patuh akhirnya dengan perintah-perintah semua yang dibawa dari gurunya. Itu lewat pandangan. Lewat pandangan. Nggih.